Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak sekalian jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini dengan taufik, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia untuk kembali melanjutkan aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ada dua opsi. Kita akan membahas materi umum saja dan mungkin tanya jawab, ataukah kita akan membahas syarah makna salat. Ini saya tawarkan kepada jamaah. Apakah membahas tentang kondisi keumatan sekarang dan umum, ataukah kita membahas makna salat? Makna salat. Maka tadi kita pada ngebahasnya. Nomor di tengah. Banyak Maka sahabat ulama mah al wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang ada. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Komodai anu teu ngalaksanakeun kewajiban, anu full habis-habisan ngerjakan kewajiban, itu pun kewajiban tetap masih lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Komodai anu tidak melakukan kewajiban. Maka ini menjadi ingatan kita bahwa andai pun kita melaksanakan semua kewajiban, tetap kewajiban itu tetap lebih banyak daripada waktu yang tersedia, apalagi tidak melakukannya sama sekali. Kita mulai dengan penjelasan surat Al-Fatihah. Rukun yang paling utama dalam ibadah sholat adalah Fatihah. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Cara membaca Al-Fatihah itu ada beberapa cara. Bisa dibaca setelah imam membaca ayat per ayat, karena Rasul mensunahkan bacaan Fatihah itu ayatan per ayatan. Bismillahirrahmanirrahim, dan satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat. Itu per ayat. Nah, di setiap ayat selesai, makmum membaca Al-Fatihah juga. Imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Imam membaca Ar-Rahmanir-Rahim, makmum membaca Ar-Rahmanir-Rahim sampai akhir. Ini bagus karena selain dia membaca Al-Fatihah, dia pun nanti akan punya kesempatan menyimak bacaan suratnya imam setelah Al-Fatihah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah membaca Al-Fatihah setelah imam selesai Al-Fatihah, tetapi imam memberi jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan ada jeda. Nah, saat imam jeda itu kita baca Fatihah. Itu juga bagus karena selain membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, juga berkesempatan menyimak bacaan imam dalam surat. Karena ada perintah Al-Quran, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wahai orang-orang yang beriman, manakala kalian mendengar bacaan Quran dibacakan, maka simaklah. Fastami'u lahu, simaklah. Wa ansitu, dan diamlah. Ada cara yang ketiga, ini cara yang lumrah dan lazim, umum, yakni setelah imam membaca waladdallin amin, kemudian imam membaca surat,
kita membaca Al-Fatihah dengan cara lebih cepat supaya Fatihahnya terbaca, dan setelah Fatihah selesai membaca kita masih dapat menyimak beberapa ayat yang imam baca dalam surah. Ini yang paling banyak dilakukan oleh para makmum di dalam sholat berjamaah kita kaum muslimin. Apakah itu boleh? Boleh. Apakah itu bertentangan dengan firman Allah, manakala baca Quran maka dengarkan? Tidak. Karena dalil yang tadi dalam Al-Quran itu dalil umum. Dalil umum itu dikhusus atau ditafsirkan oleh hadis. Jika manakala kalian mendengar Al-Quran, dengarkanlah. Tetapi di dalam sholat kita diperintahkan untuk baca Al-Fatihah. Maka dalil yang umum tadi dikhususkan dengan hadis yang menafsirkan ayat itu, sehingga kesimpulannya kalau dalam sholat tidak mengapa imam membaca surat, kita membaca Al-Fatihah. Tetapi itu tidak berlaku di luar sholat. Kalau di luar sholat, kalau imam, kalau siapapun membaca Al-Quran, maka kewajiban kita adalah mendengarkan, menyimak, bahkan diam, tidak melakukan apa-apa, mendengar saja apa yang dibaca oleh imam. Terkecuali dalam sholat, karena Fatihah merupakan rukun sholat, maka Fatihah tetap dibaca meskipun imam membaca surat. Saat imam membaca surat itu dalam kaitannya dengan pelaksanaan rukun sholat. Nah, Al-Fatihah itu sendiri maknanya sangat luar biasa. Dulu pernah atau sebelumnya kita pernah bahas, Al-Fatihah merupakan dialog hamba dengan Tuhannya. Dialog hamba dengan Tuhannya. Dan rasakan itu ketika kita membaca misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab. Jawabannya adalah Hamidani abdi. Saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah juga menjawab Asna alayya abdi. Saat kita membaca Maliki Yaumiddin, ada dua cara bacanya, bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin. Di Indonesia rata-rata bacanya Maliki Yaumiddin. Di Arab rata-rata bacanya Maliki Yaumiddin, karena suka disambung dengan ayat sebelumnya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di kita rata-rata mimnya panjang. Apa bedanya? Bedanya dalam arti. Kalau Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai, menguasai hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Sebenarnya maknanya juga ujungnya satu, karena yang memiliki itu raja. Raja itu adalah pemilik, pemilik adalah raja. Maka dibaca Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin maknanya sama, karena raja adalah pemilik, pemilik adalah raja. Itu perbedaannya. Malikinas, Rajanya manusia. Rajanya manusia atau yang memiliki, yang mempunyai, pemilik manusia. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah dengan merasakan kehadiran dialog kita dengan Allah, itu sholat akan lebih khusyuk. Ketika kita membaca selanjutnya misalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelumnya ihdinas shiratal mustaqim, itu Allah menjawab wali abdi mas'ala. Nah, inilah batasku dengan hambaku. Hambaku sedang meminta, maka baginya adalah apa yang dia minta. Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Jadi 3 ayat pertama itu milik Allah, kemudian 3 ayat berikutnya adalah milik kita hambanya, dan bismillahnya adalah pembuka. Makanya as-sholatu sinfani, sholat itu 2 bagian, separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Separuh untuk Allah itu adalah dari Al-Fatihah sampai mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu separuhnya untuk manusia,
itu dari ihdinas siratal mustaqim. Salat itu dua bagian, sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk kita. Maka agar kita dapat lebih khusyuk dalam salat, hendaknya memahami makna dari bacaan-bacaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri mengandung 3 asmaul husna. 1 Allah, 2 Ar-Rahman, 3 Ar-Rahim. Allah itu sendiri nama dari nama-namanya, disebut dengan lafzul jalalah. Nama yang kedua Ar-Rahman, nama yang ketiga Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah yang paling utama, yang kita sering sebut Ismul A'zam, nama yang paling agung dari Asmaul Husna. Nabi bersabda, barang siapa yang memohon meminta kepada Allah dengan Asmaul Husna, pasti akan diijabah. Artinya dalam doa jangan lupa membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, baik dalam ungkapan Ya Rahman Ya Rahim ataupun dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, dan dari asmaul husna itu ada nama yang paling agung, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena di atas sifat dua ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, bermuara seluruh nama-nama Allah yang lain. Jadi basis atau fundament Asmaul Husna yang paling dasar adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan kalau kita lebih rinci lagi, semua nama Allah, semua sifat Allah itu berbasis kepada nama yang paling asasi, yaitu Ar-Rahman. Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha memiliki rahmat. Kita bisa hidup, rahmat Allah. Kita bisa bernapas, rahmat Allah. Kita bisa berkeluarga, rahmat Allah. Bahkan kita bisa sholat, itu juga rahmat Allah. Ada ayatnya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak ada orang yang bisa berbuat baik. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak ada orang yang bisa beribadah. Maka bisa datangnya kita ke sini karena rahmat Allah. Makanya kita dilarang riya, dilarang sombong, dilarang ujub, dilarang takabur. Bahkan saat kita ibadah, karena kita bisa ibadah, itu sejatinya hanya karena rahmat Allah. Jadi seluruh nama-nama Allah, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Qudus, As-Salam, Al-Jabbar, dan seterusnya, yang 99 itu semua berporos pada nama Allah yang paling utama, yaitu Ar-Rahman. Makanya dalam hadis disebutkan ketika menjelaskan sifat tersebut, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmatku mendahului segala sesuatu. Jadi Allah itu lebih besar sayangnya kepada hamba kita ini semua daripada murka dan marahnya. Allah lebih sayang kepada kita bahkan dari diri kita sendiri. Allah lebih sayang kepada kita bahkan dari ibu kita sendiri, yang dari sejak lahir, sejak hamil, lahir, menyusui, sangat sayang kepada anaknya. Tidak ada ibu yang tidak sayang sama anaknya. Bahkan dia bertaruh nyawa, dia bertaruh kehidupan, hulu jadi suku, suku jadi hulu, buat anaknya. Tapi Allah lebih sayang kepada kita bahkan dari ibu kita. Arhamu bina min ummina. Allah lebih sayang kepada kita bahkan dari ibu kita. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah lebih sayang lagi kepada orang-orang beriman. Nah, sifat Allah yang pertama itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bedanya? Kalau Rahman itu adalah sifat Allah yang berlaku untuk seluruh makhluknya. Yang kafir dapat rahmat Allah,
rahmat umum tapi ya. Yang Islam dapat rahmat Allah, yang ahli maksiat dapat rahmat Allah, yang taat dapat rahmat Allah. Tapi itu namanya rahmat umum. Apa buktinya? Yang maksiat masih dikasih makan, yang zalim masih dikasih minum, yang korupsi masih berkeluarga, yang jahat masih punya rumah, masih bisa miyuhan. Itu berasal dari rahmat umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rahmatun amatun, rahmat umum, dan yang kedua ada rahmat khusus. Rahmat khusus itu untuk orang beriman. Apa dalilnya? Yakni wa kana bil mu'minina rahima. Allah bagi orang beriman itu sangat rahim. Maka Ar-Rahman itu berkenaan dengan rahmat Allah yang sifatnya umum. Yang kafir, yang Islam, yang zalim, yang adil, yang fasik, yang munafik, yang iman, yang taat, semua dapat. Itu berasal dari rahmannya Allah. Lalu rahimnya apa? Lalu rahimnya Allah itu khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah. Kalau Allah menyayangi kita orang beriman, itu adalah dari rahmat khususnya. Ahli surga nanti itu semua akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasul bersabda, Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat cukup untuk seluruh alam semesta. Sampai singa tidak memakan anaknya, sampai kuda menyayangi anaknya, sampai ibu menangisi menyayangi anaknya, sampai anak mencintai ibunya, suami mencintai istrinya, istrinya mencintai suaminya. Itu bersumber dari satu rahmat Allah saja. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti sebelum kiamat, seluruh miliaran manusia hidup saling berkasih sayang, saling mencintai, saling bela, saling rindu, saling sayang. Itu semua hanya berasal dari satu rahmatnya Allah saja. Dan nanti 99-nya Allah sediakan untuk ahli surga. Makanya di surga jor-joran rahmat Allah diberikan. Ada hadisnya, waktu itu kita sampaikan. Sifat nikmat surga itu ada 4. 1, innalakum antahyaw fala tamutu abadan. Kalian akan hidup selamanya di surga, tidak ada matinya. Yang kedua, wa innalakum antasyibu fala tahrumu abadan. Kalian akan muda terus di surga selamanya, tidak ada tuanya. Daya aki-aki di surga. Anu aki-aki di ngorakeun deui. Engke orang bakal ningali Maji Hikmat usiana 30 tahun. Ada paling dak katingan komis gitu. Pasti ketika usianya 30 tahunan ahli surga itu tidak ada yang tua. Yang tua dibalikin. Istri kita yang sudah tua di surga dibalikin dari 30 tahun. Lagi mudah-mudahnya segar bugar dan lain sebagainya. Nah itu kehebatan, kesempurnaan nikmat ahli surga. Mudah terus, tidak ada tuanya. Wa inna lakum antan amu fala tabtaisu abadan. Kalian akan enak terus di surga itu, tidak ada sengsaranya selama-lamanya. Yang terakhir, wa inna lakum antasihu fala tasqamu abadan. Kalian selamanya akan sehat terus, tidak ada sakitnya. Itu 4 karakter, 4 sifat nikmat surga yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sehat terus, gak ada matinya, muda terus, gak ada tuanya, enak terus, gak ada susahnya, hidup terus, gak ada matinya. Itu 4 sifat nikmat surga yang sempurna dan kekal abadi. Jadi kalau kita sekarang merasakan nikmatnya dunia, itu harus menjadi semacam simulasi komoditi itu. Berdasarkan tafsir surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula.
Itu kan kisahnya Nabi waktu itu tidur di alas. Alas itu dari jerami. Ibnu Mas'ud datang membawa kasur, ya Rasulullah, pangersa atau ulah kulam dina jarami. Nanti badannya nggak enak. Saya bawakan kasur. Selaku murid Ibnu Mas'ud khidmah melayani gurunya. Mangga pangersa. Apa kata Rasul? Bawa pulang kasur wahai Ibnu Mas'ud. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh di akhirat nanti Allah sediakan kasur yang lebih baik dari kasurmu itu. Bawa pulang lagi. Nabi tidak mau dikasih kasur oleh Ibnu Mas'ud karena beliau teringat dan tersadarkan bahwa nanti tempat tidurnya di akhirat jauh lebih kali lipat daripada kasur yang disediakan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi ketika kita mendapat nikmat dunia itu harus menjadi semacam gambaran atau stimulan bahwa nanti yang di sana jauh lebih nikmat. Saat makan tanginan misalkan kan enak tuh. Harus terbayang, orang beriman tuh begitu. Tafsir Ustaz Aduha harus terbayang saat kita makan nikmatnya ranginang itu, oh komode di surga. Ketika kita makan kikil nasi padang misalnya, ayo nama kikil itu 22.000, kamu kok masih 18. Itu harus terbayang saat makan komode di surga. Ayat zaitun, ayat tin, ayat cawu, ayat delima, semuanya itu tersedia tanpa bersusah payah kita memetiknya. Pamiguru SD urang mah bayangkeun teh kendang kata dibalik cenah akarna di luhur. Daunnya buahnya dihadap. Tapi saya tidak terpikirkan. Yang saya terpikirkan adalah tetap pohonnya seperti pohon normalnya, tapi si buahnya itu kaurang teh nyuguhan gitu kan. Tah mangga bilih bade dipetik mangga. Mangga bilih bade dicandak ya abdi pun jauh mangga gitu. Ya pribados delima mangga dipetik. Kalau akar terbalik jadi bukan pohon jadinya. Tetap pohonnya seperti biasa tapi buahnya itu menghadap kita. Air minum juga ada air ma'in maskub, surat Al-Waqiah wa ma'in maskub. Air itu ngalir tapi tidak ada sungainya. Ada sungai besar, sungai arak, sungai madu, sungai susu ada. Sungai yang tawar, bersih, jernih ada, dingin. Tapi ada juga air yang ngalir ke kita tanpa ada alirannya. Jadi menhayang nonton tinggal ini airnya, tinggal diambil, tinggal nyium, tinggal ambil, tinggal rasakan. Wa ma'in maskub. Sebelumnya ada wa tolhin mandud, wa ma'in maskub dan seterusnya. Tolhin mandud itu buah pisang. Jadi saat kita memakan apa-apa di surga harus langsung terbayang nudin itu jauh lebih nikmat. Saat kita dengan istri, nanti istri kita di sana jauh akan lebih sempurna dari yang kita dapatkan di dunia. Karena istri kita akan menjadi istri kita juga di surga. Kalau waktu di dunia kurang baik, Allah perbaiki dia. Karena istri kita akan menjadi ratunya bidadari kita. Maka pasti diperbaiki di sana. Diperbaiki fisiknya, diperbaiki sifatnya dan diperbaiki akhlaknya. Dalam hadis Rasul bersabda, Aisyah zaujati fil jannah. Istriku Aisyah adalah istriku juga di surga. Nah, ini berarti bahwa pasangan itu nanti akan jadi pasangan kita di surga. Plus ditambah dengan bidadari. Istrinya 4 yang akan jadi istri utamanya yang paling solehah. Yang paling soleh. Kalau lebih dari 4, lebih dari 1 maksudnya. Yang paling soleh. Kalau tidak solehah, yang tengiring ke surga. Ya. Kalau dia buruk, perangainya, jahat orangnya, tidak akan ikut ke surga. Kita mendapatkan gantinya yang lebih baik di sana. Kalau istri kita nyangsang di Siratal Mustaqim, nyemplung ke neraka. Innalil jahannama kalalib. Jahannam itu punya kalalib. Kalalib itu
semacam pangait. Jadi kita nyebrang Siratal Mustaqim itu di bawah Jahannam. Kita nyebrang Sirat, di bawah Sirat itu Jahannam. Dan Jahannam itu punya pangait. Ada yang berlari seperti kilat, ada yang berlari seperti kuda, ada yang seperti kambing, aya nu ngarangkak narayap, aya nu tikosewat. Itu namanya tajawuzus sirat, menyeberangi Siratal Mustaqim. Yang dalam ayat Fatihah sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami siratal mustaqim. Ulama itu punya dua penafsiran. Yang pertama, siratal mustaqim adalah memang betul-betul siratal mustaqim di akhirat nanti. Itu yang dimaksud. Yang lain mengatakan siratal mustaqim adalah jalan yang lurus dalam kehidupan kita mengarungi dunia. Dan dua penafsiran itu maknanya benar dan bisa digabungkan. Berarti siratal mustaqim artinya dia di dunia adalah jalan petunjuk dan hidayah, dia di akhirat adalah jembatan siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyeberang siratal mustaqim dengan cepat seperti kilat, kalbarki. Kalau tidak ya seperti kalehisoni, seperti kuda berlari kencang. Atau minimalnya kalgonam, seperti asyad, seperti kambing minimal. Tekleng. Tapi nyebrang. Dan jangan sampai kita terlentang dengan api neraka. Tikosewat. Ada sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di zaman Nabi. Kata Nabi, Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surga, tapi nyebrang siratnya ngarayap. Kenapa? Karena orang kaya itu hisabnya paling lama. Paling lama, setiap sennya itu kan dihisab. Dari mana dan untuk apa tuh dihisab. Dan nanti kalaupun sudah nyebrang hisabnya, itu beda orang miskin sama orang kaya itu 300 tahun duluan orang miskin. Jadi orang miskin sama orang kaya duluan masuk surga orang miskin dengan jarak 300 tahun. Jadi 2.000 bagus ke surga, tanu baleung harga 300 tahun kantosan. Sampai kaberes eta orang miskin sampai orang kaya. Tapi kalau kita lihat hadis yang lain, yang dimaksud orang miskin di situ adalah orang miskin yang soleh. Ditafsirkan dalam hadisnya fuqaraul muhajirin, orang-orang muhajirin sahabat Nabi yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi mereka itu qadarullah hidupnya kekurangan. Sehingga bagian dari pemuliaan dan ikram Allah kepada mereka didahulukan masuk surganya daripada orang-orang kaya. Ari miskin anu takabur, anu bedegong, anu fasik mah miskin, dosanya lebih gede. Tidak masuk ini, mohon maaf. Ngeunah teuing di dunia na miskin bedegong fasik. Aya teh kasabaheun teh heula ngeunah teuing. Ada hadisnya. 3 orang dosanya dilipat gandakan, lebih besar dari yang lain. 1, malikun zolim, raja yang zolim, dikasih kekuasaan tapi zolim, dosanya pangbadan mereka salam dunia. Anu kedua adalah syaikhun zanin, aki-aki anu berzina, dosana eta panggedean salam dunia. Geus aki-aki beuki keneh kana zina. Aya budak mora teh mah cek paribasan, nya dosa sama dosa gede. Tetapi masih di bawah dosanya ketimbang syaikhun zanin, aki-aki yang berzina. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah ini yang kita bahas. Fakirun mustakbir. Orang miskin fakir tapi mustakbir, mutakabir, sombong. Orang miskin sombong, dosanya lebih gede tak salah dunia. Orang beunghar sombong masih mending. Aya nu disombongkeun, najan eta haram dan dosa besar,
Ya, tapi dibanding orang miskin yang sombong, jauh lebih besar dosanya orang miskin yang sombong. Dan sombong itu definisi agama bukan orang petenteng-petenteng. Definisi sombong dalam agama itu apa? Satu, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia. Aya orang miskin, geus miskin tapi kabatu teh ngarendahkeun gitu. Wah, sia kamu. Nah, ulah cenah urang diundang ke catering teh teu meunah cenah gitu kan. Ngahina batur padahal dia miskin. Miskin ngahina batur. Anu kedua, mutakabir, yakni tidak mau menerima kebenaran. Dinasehatan malikeun, orang miskin itu. Dikasih tausiah malikeun. Dikasih nasihat malikeun, dikasih agama malikeun. Jika tulah cenah ceramah teh nu kaharti atuh, kahartos karaos. Abi mah teu butuh ceramah, butuh lagi tuang. Eta miskin sombong. Lah cara didinya mah akhirat ieu beuteung kumaha beuteung. Miskin sombong. Sombong itu menolak kebenaran. Nah, kalau ada orang kaya sombong, Allah benci dan Allah catat dia dalam dosa besar. Maka kalau ada orang miskin yang sombong, jauh lebih besar dan lebih dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang miskin nanti akan masuk surga lebih dulu dari orang kaya dengan jarak 300 tahun adalah orang-orang miskin yang soleh, fuqaraul muhajirin, terutama orang-orang miskin dari kalangan sahabat Nabi. Itu yang pertama kali akan masuk surga duluan setelah Nabi SAW. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita bahwa yang namanya keutamaan dan surga tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Yang kaya masuk surga, yang miskin masuk surga. Dan yang kaya bisa tidak masuk surga, yang miskin juga bisa tidak masuk surga. Hanya saja kalau orang sombong itu, yang miskin jauh lebih parah kedudukannya daripada orang yang kaya dan sombong. Jadi yang aya disombongkeun nama masih rada mending. Tapi kalau tidak ada yang dia sombongkan, namun dia sombong, itu melakukan kesalahan dua kali. Satu tidak punya, yang kedua sombong. Lebih parah kedudukannya. Nah, jadi makna Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Rahman itu kasih sayang Allah. Dan Rahman itu merupakan basis dari seluruh sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Asmaul Husna basisnya Ar-Rahman. Sifat-sifat Allah lain basisnya Ar-Rahman. Adanya alam semesta basisnya Ar-Rahman. Surga dan neraka Ar-Rahman. Apalagi itu? Penciptaan seluruh makhluk, jin, malaikat, manusia, basisnya Ar-Rahman. Makanya Allah menerangkan Ar-Rahman dengan dirinya langsung. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Ar-Rahman yang istiwa di atas arsy. Kita tidak sedang membahas makna istiwanya, karena kalau ditanya apa arti 'alal 'arsy istawa, maka arti kita dikatakan bahwa istiwa itu ya istiwa. Jangan tanya bagaimananya, jangan tanya di mananya, jangan ditanya ada tidaknya. Kita wajib mengimaninya bahwa Allah itu istiwa di atas arsy, tapi jangan pernah menanyakannya bagaimana dan di mananya. Karena ayatnya demikian. Ada 7 ayat Allah berfirman menerangkan tentang dirinya, mengenalkan tentang dirinya. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Dialah Ar-Rahman yang istiwa di atas arsy. Karena mazhab ulama ini berbeda pendapat tentang makna istiwa. Ada yang mengartikan istiwa itu adalah bersemayam, ada yang mengartikan istiwa itu adalah berkuasa. Maka kita yang paling selamat memahami istiwa adalah sebagaimana Imam Malik berpendapat. Istiwa itu wajib diimani. Istiwa itu maklum, dipahami artinya. Tetapi jangan pernah menanyakan bagaimananya, jangan pernah menanyakan di mananya. Imani saja, karena Allah mengenalkan dirinya dengan lafaz itu.
Jadi jawabannya sederhana. Mana istiwa? Istiwa maklum, diketahui. Tapi jangan tanya bagaimananya. Persis seperti keterangan bahwa dalam Al-Quran Allah itu nanti di surga dapat kita lihat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nanti di surga wajah orang beriman itu berseri-seri, memandang Tuhannya secara langsung. Seluruh mazhab ahli sunnah wal jamaah seluruhnya bahkan sepakat bahwa ahli surga akan melihat Allah. Wajib diimani itu. Tapi jangan pernah bertanya bagaimananya. Engke Allah di surga teh kumaha? Terus orang nu ningalina kumaha? Allah ningalina kumaha? Kan Allah teh Maha besar meliputi segala sesuatu. Gimana kita melihatnya? Jangan pernah menanyakan itunya. Karena nanti kita di surga, dimensi kita sudah berbeda dengan dimensi dunia. Kita melihat Allah di surga nanti dengan dimensi akhirat, bukan dimensi dunia. Nah itu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang sifatnya umum, seluruh semesta, adanya langit bumi, adanya alam semesta, adanya manusia, jin, malaikat, seluruh. Bahkan katanya jumlah bintang itu sekarang lagi ditemukan lagi lebih baru. Kalau saya dulu pernah ngasih tahu, mengutip pendapat dari orang Lapan, bahwa kita ini hidup di semesta ini, bumi itu berada di dalam galaksi yang jumlahnya 2 miliar bintang, galaksi Bima Sakti. Dan di dunia ini ternyata jumlah galaksi yang berisi 2 miliar bintang itu, di dunia ini kalau dulu saya kasih tahu 2 miliar galaksi, ternyata sekarang ditemukan lagi penemuan baru, jumlahnya lebih dari 70 triliun galaksi. Satu galaksi isinya 2 miliar bintang, termasuk bumi titik kecil dari galaksi itu. Dan jumlah galaksi itu ternyata lebih dari 70 triliun galaksi. Besarnya seperti apa ini semesta ini? Dan bumi hanya titik dari titik yang kecil. Malaikat itu adalah benda langit yang bercahaya, yang itu karena lebih dekat dengan benda lainnya sehingga dia memberi energi dengan izin Allah kehidupan bagi makhluk-makhluk yang ada. Jumlah galaksi ini ada 70 triliun lebih. Dan semua 70 triliun galaksi ini dibanding dengan arsy Allah saja yang kita terangkan ini hanya seperti cincin dilempar ke gurun pasir. Ini 70 triliun galaksi, yang satu galaksinya berisi 2 miliar bintang, itu dibanding arasnya Allah hanya seperti cincin dilempar di gurun pasir. Kecil sekali. Lalu Allahnya bagaimana? Wah, ini pertanyaan ini. Jangan dipikirkan Allahnya. Makanya ada pesan dalam surat, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakurlah dalam ciptaan Allah, jangan tafakur dalam zat Allah. Tafakur ciptaan Allah, perhatikan Curug Citambur, perhatikan indahnya Ciwidey, perhatikan Kawah Putih, perhatikan cantiknya istri kita, perhatikan keindahan semesta, keindahan dunia, enaknya makanan, perhatikan bagaimana bumi itu indah, langit luar biasa indah. Tapi jangan pernah memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak akan sanggup. Coba tadi aja kan, 70 triliun galaksi dibanding arsy Allah hanya seperti cincin. Allahnya bagaimana itu? Dibanding arasnya aja seperti cincin, bagaimana Allahnya? Terus nanti di surga kita akan melihat Allah. Jangan dipikirkan bagaimananya. Kalau secara logika Allah itu maha besar sekali, gimana melihatnya? Nah, itu tidak bisa ditangkap dengan logika. Tetapi yakinilah, imanilah bahwasanya Al-Quran sudah menyatakan dengan jelas, hadis sudah menyatakan dengan jelas bahwa hamba Allah di surga akan melihat Allah tanpa penghalang. Hadisnya sahih. Seperti Rasul bersabda,
wahai sahabatku, kelak nanti di surga kalian akan melihat, menyaksikan Allah sejelas purnama, sejelas matahari, duna sahab, yang tidak terhalang oleh awan sedikit pun. Jelas sekali. Dan itu adalah a'la ni'amil jannah, nikmat tertinggi yang ada di surga. Itu adalah menyaksikan Allah, melihat Allah, diberi kesempatan menyaksikan Allah. Itu nikmat tertinggi yang ada di surga. Bidadari lewat, temu keluarga lewat, makan jauh lewat, zaitun delima lewat, daging-daging unggas lewat semua. Yang tertingginya adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa agar kita nanti masuk surga dapat melihat Allah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu berasal dari rahimnya Allah untuk orang beriman. Kalau tadi untuk ahli dunia, Allah kasih rahmatnya dari rahman Allah. Tapi nanti untuk akhirat dan untuk orang beriman, dunia dan akhirat, itu Allah kasih sayangi dengan rahimnya Allah. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, rahman itu adalah rahmat Allah untuk seluruh yang Dia ciptakan. Dan rahim Allah itu khusus orang-orang yang beriman kepadanya. Maka kita mah insya Allah dapat dua, dapat rahmannya Allah, dapat rahimnya Allah. Kalau orang kafir, jin, iblis dan juga lain sebagainya, itu kalaupun dia dikasih hanya dapat rahmat Allah saja, dari rahmannya, bukan dari rahimnya. Nah, itulah penjelasan dari Ar-Rahmanir Rahim. Karena ini selalu terulang dalam Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama nama Allah itu sendiri, alif lam lam ha, Allah, lafzul jalalah, itu nama Allah. Lalu yang kedua nama Allahnya adalah Ar-Rahman. Yang ketiga namanya adalah Ar-Rahim. Dengan membaca bismillah kita membaca 3 asmaul husna, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu yang Allah kenalkan kepada kita. Kita kan tidak kenal Allah, tapi Allah mengenalkan dirinya. Allah mengenalkan dirinya, akulah Allah, akulah Ar-Rahman, akulah Ar-Rahim. Maka Nabi bersabda, orang yang tidak baca bismillah terputus dia dari 4 hal. Barang siapa yang memulai sebuah pekerjaan tidak baca bismillah, dia terputus. Terputus apanya? Ulama menafsirkan terputus dari 4 hal. Terputus ikhlasnya, terputus berkahnya, terputus taufiknya, terputus pertolongannya. Orang kalau bekerja, beramal, berbuat tidak baca bismillah, dia terputus 4 hal. Apa-apa? 1, ikhlasnya. 2, berkahnya. 3, taufiknya, petunjuknya, hidayah. Yang keempat, pertolongannya. Rugi sekali kalau kita bekerja melakukan sesuatu tanpa bismillah, karena kita terputus dari 4 itu. Maka sekecil apapun ibadah kita, bismillah. Sekecil apapun pekerjaan kita, ucapkan bismillah. Mau minum, bismillah. Mau bekerja, bismillah. Mau duduk, bismillah. Mau berdiri, bismillah. Mau wudhu, bismillah. Bahkan mau dengan keluarga kita, semua bismillah. Karena kalau bismillah kita mendapatkan 4 faedah. Tabarukan, minta berkah. Ikhlasan, minta keikhlasan. Kemudian isti'anatan, mendapatkan pertolongan. Dan taufiqan, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Bicara masalah galaksi, kita fokus pada dunia. Jadi nanti di istilah kiamat itu hanya menyangkut bumi dunia kita ini atau seluruh isi galaksi dan seperti itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, fungsi taubatan nasuha di dalam proses pengampunan terhadap dosa-dosa besar itu. Apakah dosa besar tadi yang fasad dan sebagainya itu bisa diproses penghapusannya lewat taubatan nasuha. Ya. Yang pertama tentang galaksi tadi, ketika kiamat itu seluruh
dimensi keduniaan itu hancur. Kullu man 'alaiha fan. Jadi yang 70 triliun galaksi itu hancur, ikut hancur semua. Termasuk juga malaikat, semua hancur. Dan terakhir malaikat maut. Semua itu tidak ada siapapun, tidak ada apapun. Lalu Allah memanggil, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan hari ini? Siapa penguasa hari ini? Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia itu? Mana si Fir'aun, mana si Namrud, mana si raja-raja terdahulu? Dipanggil itu. Aina mulukul ardi, mana yang menguasai dunia itu dulu? Limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar. Hari ini yang maha penguasa dan maha besar, yang memiliki merajai hari ini hanyalah aku, tidak ada yang lain. Nah, itu ketika di alam, entah alam apa, akhirat itu tidak ada apapun, bahkan malaikat pun sudah mati waktu itu. Allah sendiri saja, Allah sendiri saja. Al-Wahid, makanya Allah itu ada dua nama, Al-Wahid dengan Al-Wahid. Al-Wahid atau Al-Ahad itu yang tunggal, tapi Al-Wahid satu-satunya. Dan itu dunia dan akhirat. Nanti setelah kiamat semuanya itu kosong dan hampa, tidak ada apa-apa. Allah memanggil, lillahil mulk, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan hari ini? Milikulah semua kerajaan. Berarti semua galaksi dan tata surya ini, semua semesta ini hancur lebur, hancur sehancur-hancurnya, dan tiada, ditiadakan, tiada. Lalu Allah kemudian meniupkan sangkakala yang kedua, namanya sangkakala kebangkitan. Jadi ada nafkhul qiyamah, ada nafkhul bi'sah, ada tiupan kehancuran, ada tiupan kebangkitan. Setelah tiupan kehancuran, seluruh makhluk yang bernama makhluk mati, termasuk malaikat terakhir, malaikat maut. Lalu yang kedua, tiupan kebangkitan. Dan yang pertama kali dibangkitkan adalah Sayyiduna Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi hancur semua, dimensi dunia itu semua hancur. Dan berganti alam lain. Berganti alam lain yang entah bagaimana, wallahu alam, kita tidak tahu hakikatnya. Lalu yang kedua, taubatan nasuha. Taubat itu syaratnya 3 kalau dosanya kepada Allah, dan 4 kalau dosanya kepada manusia. Taubat yang pertama syaratnya menyesal, yang kedua istighfar, yang ketiga tidak mengulangi. Kalau masih tidak begitu, taubatnya masih taubatan sambilan, taubat sambal. Tapi kalau taubat nasuha itu harus 3 syaratnya: menyesal, istighfar, tidak mengulangi. Itu nasuha. Tapi kalau dosanya dengan manusia, baru dikatakan nasuha kalau dia mengambilkan setiap sen yang dia ambil secara batil dari manusia itu. Apa yang dia ambil, apa yang dia rampas, apa yang dia miliki tanpa hak itu tanpa syariat maksudnya. Meskipun legal kadang-kadang tetapi tidak syar'i, maka hakikatnya di hadapan Allah adalah tidak sah. Maka taubatnya adalah mengembalikan itu setiap sen kepada orang yang terambil atau diambil haknya oleh kita. Makanya berat. Namun ada beberapa dosa yang tidak usah kita mintakan maaf secara langsung, karena kalau kita nyatakan itu akan membuat madorot lebih besar. Menggunjing, menggibah orang, dosa kan? Kita minta maafnya juga kalau kita sebutkan akan jadi dosa lebih besar lagi. Pak, mohon maaf kemarin saya menggibah bapak teh oh jadi perang itu. Jadi perang. Maka itu mah minta maafnya tidak usah langsung, minta maaf secara umum saja. Itu kata para ulama demikian, Pak. Jadi sekali lagi, taubatan nasuha itu harus memenuhi 3 syarat kalau itu kepada Allah. Kalau kepada manusia tambah 1 syarat lagi, al-istihlal, meminta dihalalkan. Jadi ayat 26 surat Ar-Rahman tadi yang ini semua akan musnah itu gambarnya seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Kullu man 'alaiha fan, semua akan musnah. Bahkan malaikatnya sendiri musnah.
malaikat sendiri musnah. Ngagawean. Anu ngagawean musnah. Anu ngahancur-hancurkeun teh musnah terakhir. Jadi manusia teh nyawana dicamputan sadaya, alam dibentur-benturkeun, semesta hancur, gravitasi ditarik, benda langit berbenturan, bagai anai-anai pada Quran. Kalau faroshil mabsus, bagai gunung itu seperti anai-anai, seperti kapas yang diterbang-terbangkan gitu. Pami aya murang kali nu bantal, bantalna hancur, kapas kemana-mana, itu gunung-gunung seperti itu. Di hari kiamat, gravitasi diambil saja itu udah hancur semesta itu. Gravitasi dicabut, hancur semesta. Hancur semuanya. Itu kerjaan siapa? Malaikat. Nah, malaikatnya sendiri yang kata bahasa anak sekarang mah panitia kiamatnya meninggal. Panitia kiamatnya tuh meninggal juga. Untuk menguatkan bahwa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Untuk menegaskan bahwa hanya Allah yang baqo, yang abadi dan tidak akan pernah mati. Semua makhluk punya sifat mati. Dan terakhir adalah malaikat. Panitia kiamat mati semua, ada malaikat itu. Lalu Allah di situ, limanil mulkul yaum. Hari ini akulah raja semuanya. Tidak ada raja selainku. Nah, itulah kalau kita terus menghadirkan suasana itu, keimanan kita bertambah. Apapun yang kita rasakan dari nikmat, ingat di sana lebih enak. Kalau kita merasakan sekian musibah, ini belum seberapa. Ini belum seberapa. Kalau kita kena musibah, ini belum seberapa dibanding pedihnya akhirat. Kita kehilangan anak belum seberapa dibanding dengan nanti penderitaan di sana. Kehilangan istri belum seberapa dibanding di sana. Tapi kalau kita dapat nikmat, yakinilah bahwa di sana jauh lebih. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa taufiqul billah wa tawassul. Maaf taman waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berjumpa lagi dari sini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.